Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Oke, masih semangat? Ya, masih semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat, ya tentunya selalu ceria dan harus semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Kita manfaatkan media YouTube ini untuk belajar ya, untuk mencari atau menambah ilmu pengetahuan ya. Khususnya di Asyik PDR ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi kelas 3 ya, lebih utama pada pembelajaran matematika. Nah, kemarin kita belajar terkait dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian. Nah, sekarang yang berkaitan dengan pembagian. Oke, langsung saja kita belajar ya. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Kok bisa? Oke, kita lihat contoh langsung ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini adalah bentuk dari pembagian. Kemudian, merupakan kebalikan dari perkalian. 12 sama dengan 6 kali 2. Nah, ini adalah contoh dari bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian ya. Ini adalah bentuk dari pembagiannya. Kemudian ini adalah bentuk dari perkaliannya ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sedangkan 12 itu hasil dari 6 dikali 2. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Kemudian ada lagi semisal 24 dibagi 3 sama dengan 8. Maka kebalikannya atau perkaliannya adalah 24 sama dengan 8 dikali 3. Kita tulis 8 kali 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, semisal contoh lagi seperti ini. Ada contoh 4 sama dengan 36 dibagi titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tetap kita gunakan dengan perkalian biar lebih mudah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya seperti apa? Seperti ini. 4 dikali titik-titik sama dengan 36. 4 dikalikan dengan berapa ya ini? Biar hasilnya 36. Berapa? Iya betul, 9. Kita tulis 9. 4 kali 9 hasilnya adalah 36. Bahwa 4 sama dengan 36 dibagi dengan 9. Tinggal tulis 9 di sini. Paham ya? Oke, semisal ada contoh lagi. 7 sama dengan titik-titik dibagi 8. Sama. Untuk mempermudah kita kerjakan dengan cara perkalian ya. Bahwa 7 dikali 8 sama dengan titik-titik ya. 7 dikali 8 untuk mencari hasil atau untuk mencari titik-titik ini ya. Berapa? 7 dikali 8 berapa? Iya, 56. Kita tulis 56. Nah, maka dari itu
7 sama dengan 56 dibagi dengan 8. Ya kan? Bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pembagian. Nah, di sini nanti kita akan menemukan contoh soal atau permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara pembagian. Contohnya bagaimana? Nah, ini adalah contoh permasalahannya. Di perpustakaan keliling terdapat banyak buku yang menarik. Banyak warga meminjam buku di perpustakaan keliling. Setiap orang boleh meminjam paling banyak 3 buku. Jika siswa di sekolah Arina masing-masing meminjam 3 buku, berapa perkiraan seluruh buku yang dipinjam? Berapa perkiraan banyak siswa yang meminjam buku? Nah, maksud dari permasalahan ini adalah bahwa ada perpustakaan keliling ya. Perpustakaan keliling itu banyak buku yang menarik. Kemudian warga juga meminjam buku di perpustakaan keliling tersebut. Nah, setiap orang hanya boleh meminjam paling banyak 3 buku. Nah, di sekolah Arina itu siswa masing-masing hanya meminjam 3 buku. Nah, yang ditanyakan adalah berapa perkiraan seluruh buku yang dipinjam. Maksudnya berapa perkiraan seluruh buku yang dipinjam oleh siswa yang ada di sekolahan Arina. Kemudian berapa perkiraan banyak siswa yang meminjam buku. Juga ada berapa banyak siswa yang meminjam buku, itu ada berapa. Nah, untuk mempermudah kita tulis seperti ini. Jumlah buku yang dipinjam, kemudian banyak siswa yang meminjam buku. Banyak buku yang dipinjam setiap siswa. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa siswa di sekolah Arina masing-masing meminjam buku. Berarti masuknya di sini ya. Banyak buku dipinjam setiap siswa hanya 3 buku ya. Siswa di sekolah Arina masing-masing meminjam 3 buku. Berarti di sini ya. Bahwa siswa itu ya, setiap siswa itu hanya meminjam 3 buku. Nah, tentunya kita tentukan ya. Tentukan dulu berapa banyak siswa yang meminjam buku. Baru kita mengetahui berapa keseluruhan buku yang dipinjam atau jumlah buku yang dipinjam. Maka dari itu dalam kalimat matematikanya khususnya pembagian yaitu jumlah buku yang dipinjam ada berapa ya, dibagi dengan banyak siswa yang meminjam buku ada berapa, sedangkan setiap siswa itu meminjam buku 3. Nah, kita tentukan banyak siswa yang meminjam buku ada berapa ya. Berarti titik-titik dibagi, semisal di sini saya ambil angka 20 ya. Jadi ada 20 siswa yang meminjam buku. Nah, 20 siswa meminjam buku ya. Nah, setiap siswa itu hanya meminjam 3. Nah, berarti kan kalimat matematikanya adalah titik-titik dibagi 20 ya. 20 ini adalah banyak siswa. Nah, sama dengan 3. 3 ini adalah setiap siswa hanya meminjam 3 buku. Nah, jadi bagaimana cara menentukan soal seperti ini? Ya, seperti tadi bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kita kalikan saja 20 kali 3 ya. Atau 3 kali 20 sama saja. Ya, jadi kita kalikan 3 kali 20. Hasilnya berapa? 60. Nah, 60 ini adalah
jumlah buku yang dipinjam. Jadi kita tulis di sini 60. Ya. Jadi 3 ini adalah setiap siswa meminjam 3 buku. Kemudian 20 ini adalah banyak siswa yang meminjam buku. Nah, hasilnya keseluruhan ya jumlah buku yang dipinjam itu ada 60 buku. Nah, semisal seperti ini. Titik-titik. Kita tentukan banyak siswa yang meminjam buku itu ada 25 semisal. Nah, sedangkan setiap siswa itu hanya boleh meminjam 3 buku. Nah, berarti jumlah buku yang dipinjam itu ada berapa? Ya, kita tinggal kalikan saja seperti tadi. 3 kali 25. Berapa? Iya, betul. 70, 75. 75 ini adalah jumlah buku yang dipinjam ya dari banyak siswanya itu ada 25. Dan setiap siswa itu hanya meminjam 3 buku. Oke. Semisal saya ambil ada 32. Banyak siswanya itu ada 32, sedangkan setiap siswa itu hanya boleh meminjam 3 buku. Nah, jumlah buku keseluruhan yang dipinjam itu ada berapa? Ya kita tinggal kalikan saja. 3 kali 32. Berapa? Iya, 96. 96 ini adalah jumlah buku yang dipinjam dari 32 siswa yang meminjam buku. Dan setiap siswa itu meminjam 3 buku. Ya, oke. Kemudian semisal ada lagi, semisal ada 50 siswa. Sedangkan setiap siswa hanya meminjam 3 buku. Berapa jumlah buku yang dipinjam semuanya? Nah, tinggal kita kalikan saja. 3 kali 50. Berapa? Iya, betul. 150 seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi, untuk mempermudah kalian kerjakan seperti ini. Penjelasannya dari awal ya. Jadi, kalian tentukan dulu banyak siswanya yang meminjam buku. Nah, setiap siswa, mohon maaf, bahwa setiap siswa itu hanya meminjam 3 buku. Baru nanti dapat kita cari berapa jumlah buku yang dipinjam. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, semisal ada contoh soal seperti ini. 12 titik-titik bagi titik-titik, kemudian ada lagi di bawahnya. Nah, soal ini sama seperti di perkalian ya. Pada waktu perkalian ada soal seperti ini, cuman di sini hanya beda tandanya. Ya, yang minggu lalu adalah perkalian, kalau ini adalah pembagian. Berarti di sini berapa ya, bilangan berapa dibagi dengan berapa yang hasilnya 12. Kan seperti itu. Sama ini, tiga-tiganya ini. Kita kerjakan. Ya. 12. Ini adalah hasil. Berarti contohnya berapa dibagi berapa biar hasilnya 12. Ya, 24 dibagi 2. Contohnya, ya 24 dibagi 2. Hasilnya 12. Kemudian berapa lagi? Ya, 48 dibagi 4 ya. 48 dibagi 4. Hasilnya pun 12. Kemudian berapa lagi? Ya, 72 dibagi dengan 6. 72 dibagi dengan 6, hasilnya 12. Seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh pengerjaannya. Kalian cari bilangan berapapun atau angka berapapun yang bila dibagi dengan angka yang betul, nanti hasilnya pun
Betul, seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, semoga paham ya. Dari penjelasan-penjelasan tadi ya, intinya kalian mencari bilangan berapapun dibagi dengan bilangan berapa yang hasilnya ada di atas ini. Ini cara penyelesaiannya. Contohnya ada 24 dibagi 2 hasilnya 12. 48 dibagi dengan 4 hasilnya pun 12. 72 dibagi dengan 6 hasilnya pun 12 seperti itu. Paham ya? Oke. Mungkin hanya itu ya terkait dengan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian ya. Semoga dapat dipahami ya. Insya Allah kalau kalian menyimak penjelasan dari saya tadi ya, dari awal sampai akhir, kalau kalian menemukan soal yang persis, kalian kerjakan dengan cara tadi, insya Allah betul. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat, selalu ceria ya, berbakti kepada orang tua, nurut apa kata orang tua ya, jaga selalu kesehatan kalian. Oke, oke, cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.